Gimana Om jalannya Om? Mantap, bagus jalannya. Terus ya, kita lihat hasilnya. Oh Pak, Oke, dikata hidang main kinyak berarti. ini Pak Penyang mau minta dibaptis yang kedua kali lagi. Iya, Pak. Tapi dengan catatan selama 30 menit supaya roh itu bisa langsung menangkap. Supaya hidup dalam roh. Tapi dia kalau enggak mau dibuka tadi kan masuk ke dalam. Jadi kalau dibaptis Pak Penyang yang kedua kali itu puji-pujiannya penyembahannya itu selama 1 jam. Hampir 1 jam. Luar biasa. Siap Pak, siap bro. Luar biasa ya. Mana di sini nih? Kursi sini. Ambil kursi aja. Tambah lagi kopinya. Enggak, tambah kursinya dulu sini. Nah, ambil kursi dulu sini. Fred. Sekali Kita minum ikut kopi, guys. mobil anu ikut Fred lah. Mau sangar kayak itu lah. Mau menandingi Kang Yos. Kita lihat mobil ke Freddy. Kami pikir lah. Nih Om, jalannya Om. Hasilnya. Jalannya mantap, Om. Luar biasa nih Om Freddy. Jalannya mantap, Om. Mantap, mantap. Freddy menghayal harus jadi yang terdepan. Itu yang ke belakang. Jadi kupikir kalau misalnya ada apa-apa kan aku di depan. Oh, Ini tuan rumahnya. sekalinya mereka kami itu kalau dapat masuk Mana nih sih? Mana Iskia tadi? Iskia mana? Hai guys. Halo. Gimana Rudy? Keren nggak perjalanannya? Keren, menyenangkan. Yes. Kamu baru pertama hari ini? Dua kali. Gimana Kesia? Mantap. Itunya belum loh Kak. Iya. Itunya aja tuh. Masih dipakai semua Kak. Aduh Gus. Harus akan anu. Ibu-ibu itu hampir lagi masak. Makan di sini gratis, bungkus bayar. Nise, gimana pertama kali ke sini? Wah, luar biasa. Jalannya sangat bagus, ekstrim. Tapi jantung duluan berdebar-debar. Keren. Thank you. Ini gimana si Mayen kabarnya habis muntah-muntah ini? Baru pertama kali langsung mabuk dia. Siapa mabuk? Itu bukan mendorong ke mobil. Ada tujuannya Kak. Ya karena itu lewat kami heran. Kia lewat itu. Halo Opung Ria. Sampai ke sini.
Ayo, kalian sini. Buat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, baik itu jemaat GBI Lubuk Tukau di tempat ini, dari jajaran pemerintahan desa, dan dari jemaat gereja sekitar yang ada di desa ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan sambutan dari koordinator jemaat GBI Lubuk Tukau di tempat ini. Kepada Mama Bapak Aron kami persilakan. Saya atas nama koordinator Desa Lubuk Tukau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Lebih-lebih kita mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan lah kita bisa dipertemukan dalam rangka acara perayaan Natal pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Gembala, pembina kami dari Palangkaraya, beserta rombongan. Kami sangat bangga atas pembinaan Bapak yang sangat luar biasa bagi kami. Sebetulnya kami dulu itu sudah putus asa ya, tanpa pembina kami. Bahkan jemaat kami waktu mula-mulanya belum Bapak datang sudah mengatakan, oh kita beralih ke GPDI, kita minta pembinaan dari sana. Nyata bahwa dari GPDI Tumauroy sudah membina kami hampir 3 bulan. Itu karena kehausan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih, sekian singkat dari kami. Kembali. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ada semangat, amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya meminta kesediaan Ibu Gembala, Ibu PDM Luluwati bawa kita dalam doa pembuka. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat gagah kami bisa datang di tempat ini, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang menarik kami untuk kami bisa datang bersama-sama bersukacita dalam ibadah Natal saat ini Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau tetap Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Pagari kami dengan pagar perlindungan yang daripada-Mu Bapa di tempat ini. Dan Tuhan Yesus kami persilakan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Kami yang haus, kami yang lapar untuk mencari Engkau. Biar Engkau yang memuaskan setiap hati kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami rindu bersukacita bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan saat ini Tuhan, urapi dengan urapan yang khusus yang daripada Tuhan. Dan semua kami juga mendapatkan urapan yang baru hari ini. Anggur yang baru tercurah di tempat ini. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat diberikan kelepasan dan kelegaan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan segala kuasa apapun yang bukan berasal daripada Allah, yang ingin mencuri damai sejahtera kami, yang ingin mencuri berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, saat ini kami ikat patah tolak hancurkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus sudah membebaskan dan memberikan kami kemenangan. Kami mau bersukacita bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Baiklah, kita akan angkat pujian kita. Kita mau katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji
ya Tuhanku. Dan bersukaria, hai mari sebuah Woo!
Mari bangkit berdiri sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Bapa yang baik, berbicaralah bagi kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu, agar kami semuanya diberikan kelegaan, kesembuhan, penghiburan, dan kekuatan baru, dan bahkan sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kami, dan kami menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur. Semuanya kami diliputi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan 500 meter sekeliling dari tempat ini dipenuhi dengan api kudusnya kemuliaan Tuhan. Dan kami dipenuhi dengan sukacita, kesukaan, kegirangan daripada Tuhan, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun bagi hamba, dan pengurapan ini mengalir bagi kami semua yang ada di sini, sehingga engkau yang sakit disembuhkanlah, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dimerdekakan dari kuasa gelap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan di tempat ini, ya, kekompakan, kekeluargaan. Puji Tuhan, adalah sinode yang kedua terbesar di Indonesia sesudah HKBP. HKBP ternyata banyak sekali saudara, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ya. Jadi bahkan ada PAUD-PAUDnya, ya. Tuhan Yesus memberkati semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Harusnya kita semakin kerjasama dan tidak ada boleh sikut menyikut satu dengan yang lainnya, karena itu akan merugikan kita semua yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema Natal GBI di seluruh dunia adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, itu ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 22. Ya. Tema Natalnya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ya. Kita baca bersama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Kedengaran jelas ya Bapak Ibu ya suara saya ya. Ya di luar sana semoga juga kedengaran sangat jelas.
Kita baca 1 Petrus 1 ayat 22 dengan suara yang keras dan lantang. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ditekankan bagi setiap orang yang percaya dari gereja apa saja, dari suku apa saja. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan supaya kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Bapak Ibu, Bapak Ibu kerja di mana? Bangun kerajaan Allah, baik dari gereja apa saja. Karena setiap orang yang mengamalkan tulus ikhlas demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu diberkati Tuhan. Tidak memandang gerejanya, tidak memandang sukunya, tidak memandang golongannya. Sebab Tuhan Yesus tidak melihat gereja, tetapi melihat pribadi. Barang siapa yang bekerja untuk kemuliaan kerajaan Allah selama engkau hidup. Ada amin saudara? Amin. Ada amin. Puji Tuhan. Nah saudara, dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh merajuk, menyalu, nggak boleh. Dalam Tuhan harus bisa saling memberkati. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dasar, perhatikan Bapak Ibu, dasar yang dapat menggerakkan persaudaraan di antara kita adalah apa dikatakan? Kasih Kristus. Tanpa ada kasih Kristus, suka menjelekkan orang lain, saudara. Apa tuh kalau orang yang nggak punya kasih Kristus? Yang paling biasa saya dengar begini Bapak Ibu, bajilek aku tuh rehat gitu. Tuh gampang bajilek dengan uloh, punah jatuh nih kasih Kristus deh. Tetapi orang yang memiliki kasih Kristus, dia tergerak membangun persaudaraan. Nggak ada misalnya dia harus dihormati, nggak bisa. Kasih Kristus itu membuat kita menjadi hamba satu dengan yang lainnya. Kemudian apa? Kasih Kristus itu membuat kita menjadi pelayan, melayani satu dengan yang lainnya, bukan gila-gila hormat. Amin Bapak Ibu. Amin rekan-rekan muda. Amin anak-anak sekolah minggu. Iya puji Tuhan, lebih keras ya anak-anak sekolah minggunya, aminnya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan ada beberapa poin untuk kita membentuk persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ingat Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu lakukan di muka bumi, menilap uang, apalagi namanya ngutip-ngutip untuk mengambil buat kepentingan sendiri, selesai nanti saudara, Bapak Ibu, nggak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus tidak ada menyediakan tempat bagi pencuri. Halo, ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Senyum Bapak Ibu ini luar biasa dan mengaminkan, setuju ya bahwa orang Kristen gak boleh mencuri. Kalau kita dirugikan, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, ketika kita berdoa dan menyerahkannya sama Tuhan, Tuhan Allah kita akan memberikannya berlipat kali ganda bagi kita. Kalau uang kita diambil atau jatah kita diambil orang, nggak usah kesel, nggak usah marah, sebab tangan Tuhan melihat itu semua dan memperhatikan, dan Tuhan akan menjewer dengan tangan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya kita semua semakin diberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan lebih lagi, cara kita sebenarnya bagaimana sih Pak Pendeta membentuk persaudaraan di antara kita? Yang saya catat di sini bukan melihat catatan orang lain, tetapi ini adalah catatan saya, karena saya harus menyampaikan dengan tema menggerakkan kasih Kristus, menggerakkan persaudaraan.
yang saya catat di sini bagi kita karena hidup dalam pelayanan ini adalah pertama, cara membentuk persaudaraan di antara kita. Pertama adalah dengan membangun hubungan. Apa itu membangun hubungan? Hubungan yang baik. Ya, membangun hubungan sama dengan membangun hubungan kekeluargaan yang intim, Bapak Ibu, yang akrab, yang karib, yang erat. Dengan kata lainnya, satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang bergaul karib. Itu persaudaraan. Bahkan bisa dikatakan kita lebih dekat daripada saudara satu darah kita lebih dekat dengan saudara satu iman daripada saudara satu darah, Bapak Ibu. Iya. Coba perhatikan. Kalau jumpa di gereja dengan saudara seiman, halo, shalom, begitu. Amin, saudara-saudara. Coba kalau datang ke rumah keluarga, nare kabarna, kute, tinggi danum lah kata dia gitu. Tapi kalau jumpa sama saudara seiman pasti beda. Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Itu bedanya. Makanya lebih kadangkala, lebih sejahtera, lebih namanya apa? Lembut kalau bertemu dengan saudara seiman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Yang pertama saya katakan adalah di dalam membangun suatu persaudaraan itu, membangun hubungan. Nah, tetapi juga persaudaraan dalam Kristus yang juga saya perhatikan pertama adalah harus mendahului berbuat baik. Amin. Bapak Ibu harus bisa berbuat baik satu dengan yang lain, khususnya jemaat GBI Luwu Tukau harus rajin berbuat baik. Amin, jemaat GBI Luwu Tukau. Iya, amin. Amin. Ya kurang keras. Amin. Amin. Elak sampai TG di bandar narai khotbah Pak Pendeta tengah endau tengah kata dia sampai nggak ngerti saudara, itu ada iblis yang mengambil benih firman Tuhan itu. Ya, persaudaraan dalam Kristus yang pertama harus mendahului berbuat baik. Pertama apa? Matius 7 ayat 12 dikatakan dalam firman Tuhan begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, apa katanya? Perbuat Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua apa? Persaudaraan dalam Kristus. Ya, memiliki perbendaharaan kata yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang seperti yang saya katakan tadi bajilek, aku kata dia begitu, saya rasa saudara, orang ini kayaknya tidak memiliki kasih Kristus dalam dirinya. Ya, saya percaya orang Kristen tidak demikian. Kalau benar-benar dia orang Kristen, bukan hanya KTP loh saudara. Di Filipi 4 ayat 7-8 saya bacakan demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati, pikiran, perasaan, keinginan kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Itu. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kenapa dikatakan pikirkan semuanya? Supaya apa yang terpikirkan itulah yang terlontar dari mulut dan hati kita ini. Keluarnya di mulut kita Bapak Ibu. Yang ketiga, membangun persaudaraan ini. Ya, yang ketiga adalah membangun kesehatian. Coba Bapak Ibu kalau gereja nggak sehati. Makanya kekristenan di Indonesia sangat kecil sekali. Karena gereja satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jiwa persaudaraan, tetapi mendahului kepentingan denominasinya masing-masing. Dan saya sangat percaya Tuhan Yesus sangat tidak suka terhadap pribadi-pribadi kita demikian. Terutama khususnya di jemaat GBI Luwu Tukau.
Saya mau katakan, jangan berbuat demikian. Karena kalau mau berdoa dan berlutut, bagaimana caranya supaya keluarga rumah tangga kita berkenan di hadapan Tuhan? Berbuat baiklah karena nama Yesus, bukan karena gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, kurang kencang, amin. Iya, puji Tuhan. Nah berikutnya, nah, kalau kita perhatikan, ya, sedikit saya memaksa diri saya untuk ini Bapak Ibu, karena saya sedikit agak pilek. Tapi saya sudah vaksin 2 kali. Yang ketiga yang belum Bapak Ibu. Membangun kesehatian. Filipi 2 ayat 1-2, apa kata firman Tuhan? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, yaitu apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan atas semua gereja Tuhan. Amin saudara. Itu saudara, ya, membangun kesehatian supaya kita sama-sama berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di muka bumi ini seperti di surga. Itu. Yang keempat, saya catat, ya, pilar kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini saya catat ada beberapa pilar. Nah, Filipi 2 membangun pilar kerendahan hati di dalam membangun persaudaraan dalam kasih Kristus antar semua jemaat Tuhan, antar semua gereja Tuhan. Filipi 2 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus itu mengutamakan kepentingan orang lain juga. Amin. Sadar kita hari ini? Mari sama-sama kita bertobat. Iya, itu ya kan. Selama ini hanya kepentingan diriku sendiri, nangis sendiri, kemudian makan sendiri, kemudian apa? Pusing sendiri. Ya kan? Baik, terus kita masuk lagi, lebih dalam lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, ya, di dalam membentuk persaudaraan dalam Kristus Yesus Tuhan ini, yang kelimanya apa? Memberi pengampunan. Kita baca di Lukas 17, Bapak Ibu. Memberi pengampunan. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Ayat nomor 5, memberi pengampunan. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu. Tanda seru langsung Bapak Ibu. Jagalah dirimu. Engkau dan saya, kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan langsung menegaskan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, kalau dia menyesal dikatakan apa? Hakimilah dia. Hakimilah dia. Betul? Elak sampai amin lah. Ya kan? Apa dikatakan? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kenapa dikatakan jagalah dirimu? Jangan sampai tidak bisa mengampuni orang lain. Kenapa dikatakan jaga diri? Karena kamu sendiri tidak akan diampuni oleh Tuhan Allahmu sampai ke dalam kekekalan. Karena doa-doamu tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Ayat 4 dikatakan apa? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa kali?
Dalam sehari, jadi munyak, yuk. 7 kali dalam dalam satu hari nih Bapak Ibu, ini kita lagi perayaan Natal nih. Tiba-tiba ada orang tadi minta maaf. Habis Natal ini dia minta maaf lagi. Habis kita makan-makan dia minta maaf lagi. Apa alasan kamu tahu? Habis aku punya bajilek denganmu, dengan Pak Pendeta. Damai nih, yo. Datang lagi. Bu Henda ya kau tuh. Berlaku maaf aku Pak Pendeta. Bu Hen, punang empes ku anu ban mobil ayung teh gitu. Yo, oke. Duma andai, berlaku maaf andai. Bu Henda gitu. Aku anu mengata-ngatai anu gitu deh. Istri Pak Pendeta. Oh damai nih. Sampailah 7 kali. Datang lagi dia. Yang ke-8. Yang ke-8 kita ampuni atau tidak Bapak Ibu? Kan 7 kali kata firman Tuhan. Ada aja orang yang ngomong seperti itu. 7 kali jadi Pak Pendeta. Amun je. Ya kan? Jika hanya deh, tadi. Jatuh pengampunan deh. Hah? Punah fatal. Jitek je punah natalan. Itu. Bapak Ibu, tidak ada orang minta maaf dalam satu hari itu sampai 2 kali, itu nggak ada. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau dia datang minta maaf sampai 7 kali, kamu harus ampuni itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang suami istri yang ada di rumah, kalau ada ketahuan marah-marah atau apa saja, uang suami diambil tanpa diberitahu, akhirnya jadi tempe tanpa diberitahu. Bapak-bapak ampuni istrinya. Kalau ada bapak-bapak mengambil uang simpanan istrinya dari sebalik lemari, ibu-ibu ampuni bapak-bapaknya. Kalau uang ibu-ibu diambil untuk dibikin judi, ampuni. Dan juga apa? Aduh Pak, dia tahan daya kenapa? Jadi sebagai orang Kristen, ibu mau berbuat apa? Cerai ke, jatuh ke anak-anak. Gak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu satu dengan yang lainnya harus mendoakan istrinya masing-masing. Kekuatan orang Kristen ada pada lututmu. Kalau istrimu bermasalah, berdoa sungguh-sungguh. Ada amin bapak-bapak? Amin. Kalau suamimu bermasalah, ibu-ibu, andalkan lututmu kepada Tuhan, menyerahkan diri, merendahkan diri. Doakan suamimu. Pak, jadi rancang aku lakukan doa. Sampai PA masih hindai akhir zaman tuh nah. Berarti terus sampai PA Pak, sampai mati kamu. Yo. Sampai napas ke terakhir. Kalau masih belum berubah, tetap berdoa. Doakan anak-anakmu, doakan menantumu, doakan cucu-cucumu. Sampai kapan Pak? Sampai dia berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekalinya pas khotbah, nare aja bingat mengenai khotbah Pak Pendeta, bersin. Berikan pengampunan. Setiap hari Minggu, apalagi menjadi pengurus gereja, apalagi menjadi majelis gereja, kalau tidak mengerti memberi pengampunan kepada orang lain, sudah. Tidak yakin saya. Jadi saya yang nangis ya Bapak Ibu ya. Yang keenam, bangun persaudaraan dalam tubuh Kristus. Tali kasih. Yang keenam itu tali kasih. Apa tali kasih? Mari kita baca di Kolose 3. Bapak Ibu yang suami istri aman-aman aja ya, nggak ada masalah kan?
Di rumah baik-baik aja ya Bapak Ibu ya. Kita percaya Natal ini akan membawa kebaikan. Saya mau katakan begini, percayalah Tuhan Yesus itu kalau kita panggil namanya, kita berdoa buat suami, kita berdoa buat usahanya, pasti semuanya akan diberkati. Amin. Sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semua perbuatan, perkataan kita, tingkah laku kita, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau menyempurnakan sesuatu komunitas kekristenan harus betul-betul apa? Mengenakan kasih Kristus dalam hatimu. Sempurnakan selalu Dan segenap jalanku Yesus disempurnakan. sempurnakan selalu dan segenap jalanku memuliakan nama memuliakan nama
haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, oh haleluya. Semuanya balik, kasih tepuk tangan kepala. Bersama katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Katakan kepada Yesus, karena Yesus Tuhan membuatku berjaya dan berharga. Bukan membantu lihat bila sekelilingku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Katakan kuasa Tuhan, karena terbangkan tidak pernah turunkan yang kau beri. Katakan Yesus, kau sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber perbuatan, Yesus, kau sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu menjadi di sisiku. Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, kau sahabat selama-lamanya, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan kau sumber kuatku. Yang lain katakan Yesus. Kau sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Anu nih jangan rangket. Wah sini rangket. Kok terbuka takut aja. Kalau oh ya tidak tahu. Siap.
Disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu di Palangkaraya. Kasih tahu itu nih berkat dari yang ngurus sekolah minggu yang Ini berkat dari Kak Ria ya. Dari guru sekolah minggu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala maumu laku. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Masih kurang ya dia. Jadi Yang dapat nilai tertinggi menghafal nas Alkitab, kelas besar Marta dan kelas kecil Gabriel.
Yang kedua kosong. Yang ketiga 7. James Bond ya, 007. Yang nomor 007 boleh maju. Kalau tidak ada hangus nih, hangus. Ada? Berdiri di depan. Oke, nomor yang kedua. Ini dia ibu-ibu yang luar biasa lagi masak. Udah masak ini. Narai menu Mina. Masak merah. Yang ini rata-rata calon ibu-ibu. Jangan isi dari anakmu. Permisi. Dari anak Tuhan. Permisi Mas Agus. Misi. Aduh, Jangan lupa di subscribe ya guys. Ya, ngangkat di depan sana di biru ini. Gimana lipat? Uma. Makan Taiso. Makan Kak. Udah makan jadi udah. Mana tadi? Oh iya. Nambah foto kita di mana?